Hmm? Huh? Halo Sobat Stigmas, kembali lagi di Invocation bersama Vokasi Wujudkan mimpi, tentunya dalam program Ngopi ngobrol apik. bersama aku Dinda Elsia. Aku Diva. Wow, Diva, gimana nih kabarnya hari ini? Astungkara baik. Kalau kamu gimana nih? Aku sih baik ya, Astungkara. Astungkara. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Astungkara. Oke Diva, jadi seperti episode-episode sebelumnya nih, di program Ngopi ini kan kita pasti membahas seputaran hal yang menarik. isu-isu remaja dan hal-hal yang relate nih terhadap remaja. Terus kita hari ini mau bahas apa sih Diva? Kita akan ngebahas back burner. Oh, back burner. Ini nggak asing banget ya mungkin Iya, buat udah. sobat di rumah Iya. atau sobat Stigmas rumah atau mungkin kita juga pernah ngalamin. Pasti, karena istilah back burner ini sempat seliwar-seliwur di Apa tuh? FYP TikTokku. Jadi kayak banyak quotes-quotes yang kayak adalah back burner itu gini gitu. Aduh. Karena penasaran kan. Penasaran, Sebenarnya back burner ini apa gitu. Aku cobalah cari googling gitu kayak ternyata setelah aku cari tahu ternyata back burner ini merupakan suatu situasi di mana seseorang itu tidak diprioritaskan. Atau enggak istilah kasarnya tuh cadangan. Atau second choice Second gitu. choice. Sakit banget sih. Sakit banget. Mungkin dari Diva sendiri punya pengalaman sendiri nggak? Jadi Oh, pernah jadi back burner nggak? Pernah sih, tapi waktu itu masih nggak nyadar, masih kayak mikir oh ini tuh mungkin karena mereka emang seperti itu sifatnya, kan aku nggak tahu istilah back burner gitu waktu itu. Benar. Sekarang tuh baru menyadari kalau aku pernah di posisi itu. Wow, gimana tuh ceritanya? Ceritanya sih waktu itu kita lagi jalan-jalan, lagi jalan bertiga, kita ngobrol biasa-biasa lah tentang suatu hal. Nah ketika aku ingin ikut campur itu aku nggak enak juga karena aku nggak mengerti topik apa yang mereka bicarakan. Iya. Ketika aku ikut campur mereka tuh memotong secara sepihak apa yang aku bicarakan. Jadi kayak aduh yang penting nggak usah deh aku ngomong gitu. Aku udah ngambek jadinya. Waduh, kayak itu pengalaman Iya, kamu. pengalaman. Kalau pengalamanku sendiri ada sih, sama juga. Enggak sih, aku tuh gini pernah berteman bertiga. Berteman Jadi kayak, bertiga juga? Iya, Wow. bertiga juga. Jadi kayak saat aku merencanakan pergi liburan bersama tiga orangnya ini, berdua orangnya ini, aku salah satunya kan juga bertiga jadinya. Iya, bertiga jadi. Nah, jadi kayak aku tuh saat itu tuh nggak bisa. Tapi di mana suatu kondisi mereka tuh tetap jalan berdua ternyata Aduh. tanpa aku. Aduh, sakit banget. Sakit sih. banget. Terus ketika kondisi di mana si B, anggaplah si B temanku lagi satu nih, dia nggak bisa, Nggak bisa. itu dibatalin gitu. Tapi sedangkan Waduh. aku yang nggak bisa itu tetap Tetap jalan. ya udahlah ya. Udah. Gimana lagi? Gimana lagi mau marah juga takutnya pecah juga pertemanannya Iya, benar, gitu. benar. Itu sih. Terus dari pengalaman kamu juga dan kamu melihat pengalaman aku juga. Nah, menurut kamu sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang tuh terjebak dari back burner gitu? Prioritas. Prioritas. Karena prioritas itu bisa berubah-berubah. Mhm. Mungkin hari ini kita memprioritaskan ini, besoknya pasti berubah lagi. Iya. Sebenarnya itu boleh berprioritas terhadap Aha. suatu hal, tapi kita juga harus mentata rapi apa yang dia harus diprioritaskan pertama dan apa yang terakhir. Iya, benar Contohnya sih. kayak aku nggak diprioritaskan, aku akan merasakan kesedihan, Iya. kayak, aduh di dunia ini kayaknya aku nggak punya teman deh gitu intinya. Jangan merasa gitu dong. Terus apa lagi? Terus ada kehabisan energi. Kehabisan energi. Pernah nggak sih kamu kumpul bareng teman-teman banyak, terus kamu merasa, aduh capek banget, pengen banget pulang, cepet dong selesai ngomongnya bla bla Bener bla sih, bla. apalagi untuk kaum introvert Iya, ya. aku salah satunya. Terus apa hubungannya kehabisan energi ini sama kayak Back back burner. burner? Nah seperti tadi yang aku bilang tadi waktu aku jalan-jalan sama temanku, Ah, aku lagi di posisi capek. Iya. Habis pulang dari sekolah, habis ngikutin organisasi. Nah aku jalan lah, aku mau menginisiatifkan karena aku pengen kumpul bareng mereka. Siapa tahu lelahku Hilang gitu. gitu. Bukannya hilang, tambah malah lelah lagi. Kenapa? Karena mereka gimana? Waktu kita jalan, mereka hanya fokus berdua aja. Kayak asik berdua doang Kayak gitu. aku tuh kayak Kamu diacuhkan. aku berpikir sampai rumah, aku tuh apa sih posisinya? Oh. Aku pernah sampai nangis kayak aduh kenapa aku harus ada di posisi ini, kapan, apa karena aku nggak cantik, malah aku insecure sama diri aku sendiri. Tapi itu sih hal yang menjengkelkan ya. yang Tapi kan menjengkelkan. kalau dilihat dari misalnya kalau ada orang yang di faktor dia tuh
biar kita jadi back burner itu karena kesibukannya tuh kita nggak bisa nyalahin Nggak bisa kan, nyalahin. karena kan kita semua punya kesibukan Kesibukan. masing-masing. Iya. Jadi kita sama-sama harus saling mengerti. Nggak harus, apalagi di dalam hubungan pertemanan nggak harus kita tuh selalu diprioritaskan, tuh tidak apa-apa. Tapi lain halnya ketika kita itu dalam hubungan misalnya sama kekasih gitu kan, yang menjalankan itu kan berdua. Jadi itu ya harus dikomunikasikan berdua juga. Seharusnya kan kita mendapatkan sebagai kasihnya mendapatkan prioritas lah gitu dari teman-temannya mungkin. Ini pas banget seperti yang kamu bilang tadi. Kesibukan juga termasuk. Itu dah. Karena kalau waktu kita sibuk itu kita nggak mikirin suatu hal yang aduh mana sih yang penting. Ini intinya kayak yang penting istilahnya itu kayak yang penting mentingin diri dulu deh, jangan orang lain gitu. Tapi pada dasarnya itu kita juga harus melihat dari sudut pandang lain biar kita juga sadar. Oh, dia posisinya seperti ini. Aku harus lebih peduli lagi terhadap dia. Harus sama-sama mengerti artinya itu ya. Nah, dari tadi kita bilang tuh kenapa sih orang tuh bisa terjebak dalam back burner ini? Kamu kan pernah nih ngerasain. Terus dampak apa sih yang kamu dapetin? Kalau ngomongin dampak dari jadi back burner gitu ya, sebenarnya ngomongin dampak tuh banyak banget, banyak sekali. Karena kayak aku tuh kan pernah jadi back burner, dimana aku tuh merasa nggak diprioritaskan dalam hubungan pertemanan ya, karena aku nggak pernah pacaran. Jadi kayak nggak apa-apa. Ya, jadi kayak aku tuh banyak sekali dampak positif dan negatif yang aku rasain. Mungkin aku akan menceritakan dari dampak negatifnya dulu ya kali ya. Nah, dampak negatif yang aku rasain itu yang pertama itu aku merasa tidak dianggap atau tidak diutamakan gitu. Jadi kayak seperti lagu Niki, kamu pernah dengar nggak lagu Pernah Niki? dengar, kemarin sempat dengar sih. Kepo juga tuh. Back burner judulnya. Iya, artinya apa sih? Aku pikir artinya tuh bagus gitu, ternyata setelah aku searching juga sedih. Aduh, rasanya kayak jadi Niki tuh sedih banget ya, Niki. karena kan dalam cerita itu si Niki ini punya pasangan. Anggaplah si A. Itu kalau si A ini, si cowok ini tuh merasa sedih, sedang tidak baik-baik saja, pasti langsung menghubungi si Niki. Tapi di lain halnya kalau si Nikinya ini menghubungi si cowoknya ini, si A-nya ini, dia kayak saat si Nikinya ini merasa kayak dia tuh tidak baik-baik saja, sedang merasa hancur. Itu kayak kalau dia menghubungi si A ini itu kayak nggak ada respon, tiba-tiba ngilang gitu. Jadi kayak merasa banget tidak diprioritaskan gitu. Kalau aku jadi Niki marah sih. Iya sih. Kalau Niki buat lagu, aku buat novel nanti. Wah, jadi karya ya. Ya, karya. Oke, selanjutnya dampak negatif yang aku rasakan itu adalah aku merasakan kegelisahan dan kekhawatiran dari pengalaman aku sendiri ya, yang dalam pertemanan itu kayak sebenarnya aku apa sih posisinya dalam pertemanan ini, kan kenapa aku nggak diprioritaskan, kenapa aku nggak, ketika aku memberikan pendapat kenapa nggak dipertimbangkan pendapatku itu gitu kan, kayak itu aku overthinking jadinya. Ya. Nah, selain itu yang ketiga tuh pasti berpengaruh terhadap kesehatan mental kita juga, karena kan seperti yang tadi kita nggak dianggap, kayak merasa tidak dianggap, tidak diutamakan, terus kita overthinking dengan segala hal-hal yang tidak penting juga. Itu kayak jadi menyebabkan kita stres. Dan pernah aku waktu itu merasakan rendah diri. Jadi kayak rendah diri itu gimana, maksudnya kayak insecure. Jadi kayak apa sih yang nggak pantas, apa kurangku sehingga kalian tuh kayak nggak memprioritaskan aku. Itu sih dampak negatifnya. Dari ketiga dampak negatif itu pernah nggak sih kamu ngerasain dampak positif sedikit atau apa gitu? Pernah nggak sih? Kalau mengenai back burner ini kan lebih ke dampak negatifnya sebenarnya. Cuman kalau dari aku sendiri tuh aku mencoba untuk berpikir ke arah positifnya gitu. Nah, dampak positifnya bagi aku sih yang pertama itu aku bisa lebih merefleksi diri aku. Jadi kayak aku tuh lebih bisa membuat atau mengubah skala prioritasku. Jadi ditata ulang juga sih. Oke lah, kalau di dalam pertemanan kita nggak diprioritaskan nggak apa-apa, tapi di balik itu semua kita bisa lebih aware lagi, bisa lebih peduli lagi, memprioritaskan lagi keluarga kita atau orang-orang terdekat kita itu. Terus ada apa lagi nih? Yang kedua itu aku bisa lebih mandiri, meningkatkan kemandirianku banget, karena kan kalau kita jadi back burner ini kan kita dibiasakan untuk menyelesaikan sesuatu sendiri, karena kan waktu kita susah kita coba hubungin dia, dia nggak ngerespon, hilang juga. Jadi kayak kita
terbiasa untuk melaksanakan segala rintangan tuh sendiri iya, gitu. tahu Itu sih manusia tuh makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri, tapi ada kalanya kita harus mandiri juga. Betul. Biar kita tuh nggak diinjak-injak sama mereka. Terus yang ketiga itu pengembangan resilience. Resilience. Jadi kayak ketangguhannya kita. Jadi kayak kita udah biasa menghadapi segala rintangan itu sendiri, jadi kita nggak mudah rapuh. Kita udah biasa lah menghadapi. Udah pernah ngerasain ini, aku nggak mau di seperti gitu itu sih lagi. dampak positif dan negatif dari aku. Oke, kalau dari dampak positif dan negatif kamu yang kamu bilang tadi itu, sebenarnya tuh buat sobat stigmas yang di rumah nih, pernah ngerasain ini juga, ada cara keluarnya juga gitu. Oh, gimana sih cara mengatasinya kalau menurut dari kamu? Menurut aku sih komunikasi itu sangat penting dalam suatu hubungan, bukan cuma pacaran doang, tapi pertemanan, keluarga juga penting adanya komunikasi. Kita bilang suatu hal yang benar-benar yang membuat kita tidak nyaman gitu. Selain komunikasi, ada tetapkan batasan. Kayak gimana tuh? Jadi kalau misalnya kita dalam suatu hubungan pertemanan atau pacaran yang seperti aku bilang, kita harus menetapkan batasan. Aku itu nggak sukanya gini, aku nggak mau diginiin, aku nggak mau digituin. Jadi kayak bicara baik-baik, terbuka lah. Betul. Tapi dalam artian kalau kita melakukan hal itu, kita juga harus ngedengerin dari pihak lain juga. Iya, jadi kita harus saling memahami lah. Jadi biar nggak cuman aku aja yang dipentingkan, dia juga harus dipentingkan. Iya, kita harus saling memahami Habis itu ada evaluasi hubungan. Evaluasi kayak gimana itu? Itu penting banget sih evaluasi, karena kita itu biar tahu ini tuh hubungannya itu mengarah kemana, positif atau negatif. Iya. Kalau negatif, stop, cut off orangnya, tinggalin aja. Oke, betul. Tinggalin aja. Tegas ya, kita harus tegas juga kan. Harus tegas juga. Kalau positif ya udah lanjutin aja, pertemanannya bagus. Mungkin bisa bicarakan baik-baik mengenai prioritas gitu ya kan. Wow, keren itu sih. Itu aja sih dari menurut aku sih. Oke, keren sih. Wow, dari perbincangan kita kali ini sangat banyak ya, sangat dari banyak. Pengalaman kamu, pengalaman aku banyak belajar. Aku juga banyak belajar dari kamu juga. Jadi banyak hal yang kita ketahui karena back burner ini kuncinya kayak kita tidak hanya toxic aja, tapi kita gimana cara kita saling memahami satu sama lain. Yang penting komunikasi aja sih. Komunikasi seperti yang aku bilang tadi tuh. Benar. Oke. Terus wow, semoga pembahasan kita kali ini tuh bisa membawa manfaat yang baik buat teman-teman sobat stigmas. Sobat stigmas yang di rumah tuh. Dan sudah cukup panjang perbincangan kita, itu artinya kita harus mengakhiri. Tapi sebelum mengakhiri aku pengen berpesan juga kepada sobat stigmas. Iya, boleh. Jadi kalau sobat stigmas yang pernah merasakan back burner, boleh tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalnya nggak mau nulis di kolom komentar, boleh buat cerita nih. Nanti promosiin aja, nanti aku baca. Jadi karya ya. Karya juga. Itu bagus juga. Cuan juga jadinya. Betul. Terus dengan kalian mengisi kayak di komentar tuh berbagi, nge-share pengalaman kalian tuh kan bisa, mungkin orang lain bisa melihat komentar kalian, bisa belajar dari pengalaman atau cerita kalian sendiri. Itu sih. Oke, Diva, mungkin kita harus mengakhiri nih perbincangan kita kali ini. Tapi sebelum mengakhiri perbincangan, aku ingin ngucapin jargon sekolah dulu. Gimana itu? Kalau aku bilang SMK Negeri 1 Masbut, jawabannya kompeten, inovatif, siap kerja. Sudah siap, Dinda? Siap. SMK Negeri 1 Masbut, kompeten, inovatif, siap kerja. Jangan lupa follow dan like, comment, and share media sosialnya SMK Negeri 1 Masbut. Bye.